Indonesia masih gelap. Prabowo masih banyak PR yang harus dilakukan. Dimulai dari kementerian, dimulai dari lembaga-lembaga yang terkait, revisi undang-undang harus segera dilakukan. Indonesia masih gelap. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Apanya yang gelap? Rakyat Indonesia harus berbangga punya Presiden Bapak Joko Widodo. Pembangunan maju pesat di mana-mana. Dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Tuh, anak sekolah makan gratis. Yang gelap-gelap itu sudah diterangin. PLN diskon 50% untuk rakyat di bawah. Masih bilang gelap, gelap. Jangan-jangan yang gelap otak kamu. Jangan-jangan yang gelap mata kamu atau hati kamu yang gelap. Gelap-gelap dasmu. Oke. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini, ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh. Efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Nah ini kok di demo, kan lucu banget ya guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis, ya nggak sih guys? Emang beda sih ya mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang bener-bener membela negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayaran, demi uang, ya udah ayo gitu. Idih. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow, komen, share, karena aku bakalan upload setiap hari terbaru khusus untuk kamu. Thank you and see you in video. Bye. Oke guys, tadi netizen ada yang mereview soal aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa selama berhari-hari kemarin dengan tema Indonesia Gelap. Itu ternyata ada gambar yang menunjukkan mahasiswa bagi-bagi duit dalam demo tersebut. Dan ini kemudian netizen menyimpulkan, jangan sampai aksi demo tersebut merupakan suatu titipan atau ada orderan di situ, ya. Nah, kalau memang benar seperti itu, maka ini sangat disayangkan sekali. Di mana suara-suara dari para mahasiswa ini itu bukan murni dari mahasiswa, tetapi ini merupakan hasil orderan. Ada yang membayar ya, atau ada yang menyuap kalian. Tentu ini sangat tidak bagus bagi mental kalian ke depan. Ini sangat merusak mental generasi muda kita ya. Dan memang sudah sangat ketahuan dari apa yang menjadi tuntutan demo para mahasiswa ini ya. Mereka berdemo soal efisiensi anggaran, lalu kemudian mereka juga berdemo menolak makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk membantu anak-anak Indonesia. Lalu yang berikutnya mereka menuntut untuk mengadili dan menghukum Pak Jokowi beserta keluarganya ya. Jadi dari sini saja udah aneh. Dan jangan salahkan rakyat Indonesia yang menyimpulkan bahwa apa yang kalian suarakan, apa yang kalian lakukan itu bukan representasi atau mewakili suara dari mayoritas masyarakat Indonesia, tapi itu syarat dengan orderan. Jadi nanti kalau kita lihat mahasiswa demo masalah tai kucing, kita ludahin aja. Kenapa? Karena mahasiswa ini sekarang demo kalau ada yang order.
Walaupun itu masalah tai kucing, mereka demo itu kalau ada yang order. Apalagi lawan-lawan politik yang ngembayar mereka, demo mereka itu. Tapi kalau masalah-masalah yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat membahayakan, merugikan negara, mereka nggak akan demo itu karena nggak ada yang order. Jadi enak sekarang jadi mahasiswa. Walaupun goblok, tapi bisa berpura-pura pintar orasi di depan istana atau di depan Senayan, mengatasnamakan rakyat. Padahal dia demo karena disuruh, dibayar. Lumayan untuk top up Diamond, top up di 88X. Itulah ciri-ciri mahasiswa kita sekarang. Jadi yang demo-demo ini mahasiswa-mahasiswa yang sering nongkrong di kantin, di tempat-tempat warkop yang biasa-biasa lah. Ya cari-cari gratisan, wifi gratis itulah ini. Tapi kalau yang pintar-pintar mahasiswa ini ya sibuk dengan pendidikannya. Baru saja 100 hari Prabowo kerja jadi Presiden Republik Indonesia. Para orang cerdas di Indonesia sudah langsung judgement. Gak becus lah, sembrono lah, ya, sok tahu kau. Anda tahu apa yang Prabowo sedang siapkan? Bagaimana dia mempersiapkan super holding, ya, dengan modal 9.000 triliun. Dan akan melakukan investasi di berbagai jenis usaha di Indonesia. Dan tidak lagi mengharapkan asing investasi. Tapi kalau asing mau diajak, artinya ya boleh ikut, boleh tidak. Nah, saudara, itulah yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Sementara penghematan APBN dari berbagai sektor di kementerian-kementerian berhasil mengumpulkan begitu banyak uang, ratusan triliun. Paling tidak untuk bisa menghandle makan gratis, ya, memberikan pendidikan dan kesehatan, itu yang paling penting. Nah, sementara adik-adik mahasiswa ini sudah langsung demo sana-sini, tidak mempelajari, sementara orang baru bekerja. Dan anehnya, di dalam agenda demo-demo itu ada tuntutan-tuntutan terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh Prabowo dan kebijakan-kebijakannya. Tapi ada juga tuntutan adili Jokowi. Nah, ini yang tidak relevan. Oleh sebab itu tidak bisa disalahkan kalau saya sebagai silent majority mengatakan adik-adik mahasiswa ini ditunggangi oleh orang-orang, bahkan mungkin asing di belakangnya. Makanya adik-adik mahasiswa, kalau mau demo, agendanya yang jelas, ya, dan tepat sasaran supaya dihargai. Itu saja. Ya, jangan salah ya, jangan mau ditunggangin ya, Dek. Ini untuk teman-teman, untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa. Ya, perhatikan ini ya. Jadi ada 3 alasan mengapa sekarang pihak asing khawatir terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia akan terus mengganggu dengan isu, dengan perpecahan, dan dengan cara menggelontorkan dana-dana untuk melakukan mobilisasi. Hati-hati kawan-kawan. Kita harus waspada terhadap itu. Ya, jadi asing sekarang sedang khawatir dengan Indonesia. Karena apa? Ada 3 hal. Peluncuran Danantara yang akan dilakukan pada tanggal 24 Februari.
Itu sebuah lembaga SWF milik negara, ya, yang memiliki kolateral 14.000 triliun. Dengan lembaga tersebut, maka tingkat kepercayaan asing, investor, ya, terhadap Indonesia akan semakin kuat dan akan mengucurkan dananya besar-besaran kepada Danantara. Dan Danantara akan mengelola dana investasi tersebut untuk apa? Untuk membangun kemandirian pangan, kemandirian energi, ya, dan peningkatan kualitas SDM kita. Itu yang ditakutkan oleh pihak asing. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo telah mengeluarkan Kepres tentang apa? Pengaturan DHE, ya, devisa hasil ekspor untuk transaksi perdagangan tambang yang selama ini markirnya di Singapura. Mulai Maret dengan Kepres tersebut, semua transaksi perdagangan hasil ekspor harus menggunakan bank domestik. Tahu besaran berapa? 80 miliar US dollar. Tentu Singapura terganggu yang selama ini uang tersebut markir di sana pindah ke Indonesia. Dan itu hati-hati. Kekhawatiran pihak-pihak asing ini tentu akan menggunakan berbagai cara untuk memecah kita. Jadi kita harus hati-hati menyikapi ini semua. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo akan meluncurkan bank emas. Paham ya? Yang selama ini emas-emas yang hasil tambang emas kita. Dan ketika itu jadi, itu dilempar ke luar negeri, semua akan dirapikan, ya, menjadi milik kita melalui bank emas ini. Ini bukan permainan sederhana. Ini akan ada terjadi pertarungan antara asing terhadap kita. Dan kita harus waspada terhadap ini. Karena 3 program tersebut tentu akan membuat Indonesia tidak gelap. Indonesia akan cerah. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas? Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan? Kemarin Omega, sekarang kok nggak sana? Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? Katanya mahasiswa. Kok dapat bayaran? Mahasiswa kali. Ups. Katanya mahasiswa demo mewakili rakyat dengan tema Indonesia Gelap. Rakyat yang mana tuh? Katanya mahasiswa mewakili aspirasi rakyat. Kalau ini sih, gue setuju. Pertanyaannya, kenapa baru nongol? Aduh mahasiswa. Tiba-tiba nih muncul demo besar-besaran mengatasnamakan Indonesia Gelap. Di demo dong pengesahan RUU perampasan aset. Terus juga demo nih, suruh tangkep-tangkepin tuh para koruptor yang udah makan duit negara. Ini malah demo karena ada efisiensi anggaran, terus makan siang gizi gratis, sama masalah gas langka. Kelihatan banget kan, ada sesuatu di belakang mahasiswa. Mahasiswa maksudnya tuh. Mahasiswa aja nih ya, sampai sekarang nih, pura-pura buta dan pura-pura tuli nih, untuk permasalahan pengesahan RUU perampasan aset. Terus muncul demo besar-besaran dengan tema Indonesia Gelap. Aduh, gue sih ya anggapnya sebagai kicauan burung aja. Ya gue berusaha buat pura-pura buta sama pura-pura tuli lihat aksi mereka. Ubur-ubur ikan lele. Mahasiswa kemana aja le? Buat kalian guys, coba kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti follow akun Bang Aci. Teruntuk mahasiswa yang suka demo mengatasnamakan rakyat. Kamu kalau demo ya demo aja mahasiswa, nggak usah bilang atas nama rakyat. Hei mahasiswa yang kemarin pada demo, khususnya yang pakai jas kuning. Aku loh ngerti kowe iki sapa, pakai mobile sapa, penggerakmu demo sapa. Masih belum cukup toh orang tuamu ngasih uang saku. Mahasiswa UI, rata-rata mahasiswa anaknya pejabat yang suka demo. Mobilmu itu, mobilnya tulisannya atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Udahlah, demo aja, gak usah pakai atas nama rakyat. Sakarepmu, sasenengmu. Toh negara ini negara demokrasi, bebas untuk mengutarakan pendapat. Tapi itu pendapatnya mahasiswa dan orang yang mempunyai kepentingan, bukan atas nama rakyat. Wes ngono wae. Salam waras. Duit jajal wong tuane kok. Ya. Apa? Indonesia Gelap mah di Twitter doang, di real life sama sosmed
aman, bener banget. Lu pada semua masih makan kan, masih kerja normal, masih joget-joget di TikTok, gue juga begitu, masih bisa ngoceh begini gitu. Yang nggak aman siapa? Yang nggak aman adalah orang-orang yang selama ini hidupnya nyaman, terbang di atas awan, terus terganggu dengan kebijakan pemerintah. Itu yang tidak aman. Tapi dibelain sama anak-anak kemarin sore ini, yang katanya kaum intelek, tiba-tiba 2-3 tahun ke depan nganggur, nggak dapat kerja. Karena apa? Ya karena pengalaman kerjanya di CV teriak-teriak di jalan. Siapa perusahaan mau nerima? Perusahaannya takut. Nanti perusahaannya bikin kebijakan, diteriak-teriakin juga. Gitu. Disalahin siapa? Pemerintah lagi. Padahal akibat apa? Akibat perbuatan anarkisnya sendiri. Yang disalahin tetap pemerintah. Indonesia gelap, padahal Indonesia terang kali. Sekarang aja terang kali ya kan di ruangan gue ini. Mau tau nggak biar hidup lu tuh terang gitu ya? Ikutin akunnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu keindahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mbok jadi explore gitu ya. Nggak usah keluar negeri kayak gue keliling dunia, nggak usah, Indonesia dulu aja yang lo explore. Biar lo tahu ya kan, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan. Betapa indahnya dunia ini untuk dinikmati dengan mata kita ya kan. Supaya apa? Supaya pandangan kau nggak gelap seperti hashtag Indonesia gelap itu. Kenapa? Karena kau kurang traveling, jadi otak kau muter di situ aja, pemikiran kau muter di situ aja. Kau nggak tahu dunia ini luas gitu ya kan. Betapa indahnya dunia ini, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk kita syukuri, bukan untuk kita kufuri. Kufur. Makanya hidupnya pada susah. Buah apa? Buah dari pemikiran dan mindset diri sendiri. Karena apa? Kita apa yang kita pikirkan. Kalian memikirkan Indonesia susah, Indonesia gelap, maka hidup kalian juga gelap dan susah. Beda dengan kami, mindsetnya bilang Indonesia terang, Indonesia baik-baik saja. Makanya hidup kami pun menjadi baik-baik saja. Ubah pola pikir dan mindset kalian. Jangan selalu berpikir negatif, makanya hidup kalian selalu negatif dan susah. Sampai mati hidup menjadi rakyat jelata dengan penuh kemiskinan. Karena apa? Pola pikir kalian yang miskin, mental kalian yang miskin. Mbok ya jadi mental tuh orang kaya. Semahal barang apapun kita bisa beli, bisa gue beli. Jangan belum apa-apa, ya mending kalau gue mah beli ini dulu ya. Hidup bukan buat kau menang mending. Ya, kalau nggak sanggup, ya udah. Tapi jangan komplain dengan orang-orang yang sanggup. Pertanyakan dengan diri sendiri, kenapa aku nggak sanggup, orang sanggup ya? Kan Tuhan Maha Adil ya. Kok gue nggak sanggup kayak orang? Mikir diri sendiri, kenapa? Oh iya, ternyata gue selama ini kufur, nggak pernah bersyukur, makanya nikmat Tuhan dicabut dari gue. Nah, begitu mikirnya. Hidup kita tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab tetangga, negara, apalagi pemerintah. Kalau kau nggak berhasil dalam hidup kau, itu tanggung jawab kau. Kalau kau terlahir miskin, itu bukan salah kau, salah orang tua kau yang tidak punya kesiapan melahirkan kau dalam keadaan miskin. Tapi kau bisa merubahnya. Tapi kalau kau sudah punya sifat pandai mengeluh, kufur, nikmatilah sampai mati. Kau akan hanya mewariskan kemiskinan dari orang tua kau itu, tanpa bisa merubah garis keturunan kemiskinan yang diwariskan kepada kau. Akibat apa? Pola mindset kau sendiri yang selalu negatif terhadap dunia dan pemerintah. Nah, yang buat selalu ngatain aplikasi TikTok, aplikasi ternak. Tapi kalian masih main di aplikasi TikTok. Kami jelas tahu itu aplikasi kalian, Twitter X itu. Kami nggak main ke sana. Gue boro-boro nggak ada di handphone gue aplikasinya. Udah, kami POV kalian POV kalian. Kami main di TikTok, kalian main di aplikasi kalian. Gak usah masuk ke tempat kami. Kami pun gak mau masuk ke tempat kalian kok. Gue mana pernah komen-komen di VT kalian. Ya, kalian ngapain nih komen-komen di VT gue? Ya kak, karena lu nyerang kami. Nah, kalian nyerang negara, nyerang masyarakat sebenarnya. Masing-masing aja. Kalian main di aplikasi sana, kami main di aplikasi sini. Selesai toh. Sok-sok dulu belain Palestina ya kan. Bela kak Palestina karena Palestina itu bukan masalah agama tapi sesama manusia. Bener, gue bangga membela Palestina karena sesama manusia. Gue bisa membuktikannya. Beda dengan kalian yang gue tahu sekarang membela Palestina karena seagama, bukan karena kemanusiaan. Dari mana gue tahu? Di saat rakyat sendiri kalian serang. Palestina bisa kalian bela ya kan, yang sejauh negara memandang di sana, rakyat sendiri yang satu tanah air sama kalian. Kalian hina. Hebat sekali. Masih mau bilang menjunjung kemanusiaan. Tidak, kalian hanya membela yang satu agama dan kalian. Bukan karena kemanusiaan. Di saat kalian hina-hina ya kan, Yahudi nyerang Palestina. Tapi aplikasi punya Yahudi kalian bangga-banggain. Iya kita di Twitter, di X orang cerdas semua. Ya kan, standar ganda. Kemarin kalian hina-hina. Oh Yahudi laknatullah nyerang Palestina. Aplikasi yang punya Yahudi dipuja-puja, dipakai, di-download. Seolah-olah mereka di sana pemenangnya yang paling pinter sedunia. Wah, cukup tahu gue. Untung udah gue cut offin orang-orang itu. Salahnya teman gue dari berbagai negara, dari berbagai agama. That's why gue tidak pernah membela satu agama dengan gue. Tapi gue membela orang memang berdasarkan kemanusiaan. Gue bahkan gak peduli. Gue satu akhirat gak sama mereka atau sama kalian. Yang gue pikirin bagaimana di dunia ini gue berfungsi dan bermanfaat untuk sesama manusia tanpa melihat agama. Yang buat ngingetin gue agama. Gue bahkan gak sudi satu akhirat sama kalian. Paham? Sekian dan terima kasih. Oke, jadi pesan dari orang tua, dari netizen, semoga ini didengarkan oleh adik-adik dan teman-teman mahasiswa. Jangan mau ditunggangi.
Jangan mau dimanfaatkan. Jangan juga suara kalian itu ternyata diorder atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu, ya. Itu akan merusak mental kalian untuk menjadi generasi penerus yang nantinya kalian akan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Tapi kalau dari masa pendidikan kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, ya, kedepannya kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak jelas, manusia yang bukannya memajukan bangsa dan negara kita, tetapi malah menghambat kemajuan bangsa dan negara, ya. Alangkah baiknya ke depan, ya, biarkanlah, percayakan kepada pemerintahan saat ini untuk bekerja secara optimal dan maksimal. Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini masih terlalu awal untuk kalian demo, ya. Biarkanlah 1 atau 2 tahun berjalan, dan di situ kita akan menilai bagaimana kebijakan-kebijakan mereka, apakah berdampak kepada rakyat kita atau tidak, ya. Ini baru start kerja, tapi kalian sudah serang sana, serang sini, demo sana, demo sini, ya. Dan tuntutan kalian juga itu aneh. Yang mau saya soroti adalah soal menghukum dan mengadili Pak Jokowi. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap bangsa dan negara ini? Bukankah Pak Jokowi itu membangun infrastruktur sarana dan prasarana dan semuanya yang sudah kita nikmati saat ini, dan apa yang menjadi kekurangan itu akan terus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kita harus bersyukur dengan kinerja yang sangat bagus di masa pemerintahan Pak Jokowi, ya. Beliau sudah menjadi rakyat biasa, tidak punya kekuasaan, terus kita ingin menghukum dan mengadili tanpa ada bukti dan dasar yang jelas. Apakah berdasarkan laporan OCCRP yang merupakan asumsi belaka saja, ya. Pak Jokowi, kalau kalian tuduhkan melakukan aksi korupsi, itu harus ada bukti yang valid dong. Jangan hanya karena polling dari OCCRP, mereka sendiri sudah klarifikasi bahwa itu semua tidak berdasar, tidak ada buktinya, lalu lantas kalian jadikan itu sebagai pedoman untuk mengadili dan menghukum Pak Jokowi, ya. Jadi jangan jadi mahasiswa yang mudah digiring, yang mudah ditunggangi. Oke guys, saya kira itu saja. Semoga video ini dapat memberikan kesadaran bagi adik-adik mahasiswa dan para orang tua yang menyaksikan video ini. Ayo tegur, nasihati anak-anak kalian agar jangan membuat aksi-aksi yang tidak memberikan manfaat yang nyata bagi bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih.